Oke. Monggo Mas Tri. Nggih, mohon izin tanya Pak Ari. Oke, mohon izin Pak Ari tanya berkaitan dengan jenjang karir jabatan teman-teman yang kemarin diperbutkan dari hasil ekspor Anjab ABK tahun 2020 yang kemarin di tahun 2021 berdampak pada jenjang karir teman-teman Pak Ari. Nah, hasil Anjab ABK itu kemarin di tahun 2021 sudah kita perbaiki, kita membuatkan formasi jenjang jabatan teman-teman. Apakah di tahun ini sudah ada perubahan dari yang sudah diperbutkan tahun 2020 itu? Kalau sudah ada perubahan, berarti di tahun 2022 ini jenjang karir jabatan teman-teman yang sempat nggak bisa naik karena nggak ada formasi di Renbud Anjab ABK, berarti tahun ini bisa gitu. Tapi kalau masih memakai dari Perbu 2020 itu, berarti jenjang karir teman-teman masih tertahan, Pak Ari. Mohon izin penjelasannya, matur suwun. Oke, terima kasih. Kalau perubahan Perbu belum ada, karena Anjab ABK secara formal belum kita laksanakan. Dan di forum ini saya sampaikan info pendahuluan bahwa insya Allah nanti bulan Mei akan kita undang, tapi Dinas Kesehatan, bukan Puskesmas ya, Dinas Kesehatan, pengelola Dinas Kesehatan dan semua OPD termasuk kecamatan untuk persiapan Anjab ABK. Jadi jenengan mulai Puskesmas nanti face to face lagi, ya Ibu Dinkes. Jadi silakan mulai sekarang dipetakan kebutuhannya apa. Nanti kita bahas di Anjab ABK. Kemudian jenjang karir jabatan untuk yang kemarin ditransformasikan maksudnya ya. Jenjang karir, saya ingin penjelasan yang konkret tentang jenjang karir seperti apa yang dimaksudkan Mas? Dari terampil ke mahir ke penyelia seperti itu. Pertama ke muda ke gini. Itu yang hasil penyetaraan ya? Yeah. Oke. Kalau hasil penyetaraan itu dari semua yang disetarakan adalah ahli muda. Jadi penyetaraan tidak ada jenjang terampil. Penyetaraan loh ya, yang kemarin eselon 4 disetarakan menjadi fungsional, semuanya adalah ahli muda. Untuk yang fungsional itu Pak Ari maksudnya? Fungsional yang asli berarti yang bukan penyetaraan. G. Seperti perawat ada terampil, ada ahli gitu. Bidan juga ada terampil, ada ahli. Dari yang terampil hanya terampil, mahir, penyelia. Yang ahli pertama, muda, madya dan seterusnya itu. Oke. Dalam menentukan kebutuhan terampil, mahir atau penyelia ini, memang kita secara real harus melihat pekerjaan di unit itu ada apa tidak. Yang jelas itu yang pertama. Meskipun ahli pertama, ahli muda, madya dan utama, kita harus lihat pekerjaan yang ada, pekerjaan di unit atau satuan kerja atau unit kerja apa yang namanya, satuan pelayanan itu untuk jenjang itu ada apa tidak. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, butir-butir kegiatannya itu ada nggak di unit itu. Jangan sampai kita merumuskan satu jabatan, ternyata pekerjaannya nggak ada. Nanti malah tidak bisa menyusun angka kredit. Justru itu menghambat karir yang dimaksud itu. Kalau yang dimaksud dengan karir adalah karir di dalam CF, itu kan kalau kenaikan itu ada dua ya, kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang. Jenjang jabatan. Ini saling terkait. Kapan bisa naik pangkat, kapan bisa naik jenjang, panjenengan sudah tahu. Mungkin ada problem apa di dalam sini ini yang ingin saya tahu. Mungkin di yang jangan maksudkan. Oke, jadi tahun kemarin 2021 pegawai kami yang sudah saatnya naik pangkat itu sudah 4 tahun naik jabatan ya, maksudnya naik jabatan
dari 2D ke 3A itu dari jabatan bidan terampil ke mahir. Tapi dari formasi Renbud Anjab ABK yang diekspor dari hasil 2020 memang nggak ada rumah formasinya gitu ya, tapi di tahun 2021 Renbudnya sudah kita perbaiki Pak Ari berdasarkan hasil pendampingan dari SDK kemarin. Apakah bisa dipakai untuk tahun 2022 ini? Ya, kalau sepanjang formasinya sudah ada bisa, namun kalau di perbubnya itu belum dirubah ya kita tetap masih pakai yang lama untuk jenjangnya ini. Ini memang sebenarnya kita harus cermat dari awal. Karena Anjab ABK ini makanya tidak bisa dilakukan sambil lalu, harus benar-benar cermat karena itu berkaitan dengan nasib pemangkunya. Nah, jangan sampai merumuskan suatu jenjang yang tidak bisa diraih atau tidak merumuskan, menetapkan suatu jenjang padahal itu nanti bisa diduduki oleh ASN yang ada di situ atau mungkin di tempat lain. Kalau memang di unit itu tidak ada, solusinya antara lain adalah dimutasikan ke unit yang membutuhkan. Ya, karena itu memang ini problema kita semua di situ. Ya, kembali kita ke ini, kebutuhan sesuai dengan analisis jabatannya tadi. Makanya proses anjab itu harus benar-benar serius, jangan sampai kita hanya melakukan sambil lalu sehingga tadi ada berpengaruh seperti yang terjadi saat ini. Ini kalau kenaikan jabatan bisa diterima? Nggih. Yang lain mungkin? Monggo.